Halo guys, balik lagi di channel Sisi Lain Pekerja. Buat yang baru gabung, channel ini bahas hal-hal random yang gue ingin share ke kalian dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, di kesempatan kali ini gue mau bahas tentang Hotbit ya, salah satu exchange yang cukup besar di dunia dan ternyata mereka tutup alias bangkrut. Jadi gimana kelanjutannya? Sebelum masuk ke videonya, teman-teman jangan lupa di subscribe dulu. Kemudian di sini ada banyak banget video-video yang mungkin bisa membantu informasi buat teman-teman. Dan sekali lagi jangan lupa channel ini di subscribe dulu biar teman-teman gak ketinggalan informasi terbaru. Oke, kita langsung masuk aja ke uh, beritanya ya. Jadi pertama gue akan awali dengan di koinvestasi.com, kemudian di berita ya, ada di uh, kolom berita lah. Dan ini dalam bahasa Indonesia ya, koinvestasi.com ini salah satu menurut gua sebuah perusahaan atau inilah lembaga lah yang bergerak di bidang riset kripto, dan teman-teman bisa banyak dapat informasi di sini. Gua nggak di-endorse sama sekali oleh apapun ya. Cuma ini menurut gue informasinya cukup kredibel di koinvestasi.com karena mereka banyak menulis artikel dalam bahasa Indonesia dan pastinya memudahkan kita orang Indonesia. Ini beritanya dimuat kemarin ya, Senin 22 Mei, sorry. Jadi dalam judulnya aja udah jelas banget, exchange Hotbit hentikan operasi, pengguna diminta segera tarik aset. Nah, pertukaran kripto terbesar Hotbit mengumumkan akan menutup operasionalnya 21 Mei jam 11. Nasabah diberi waktu menarik aset sebelum 21 Juni ya. Sampai 21 Juni. Jadi kurang lebih mungkin masih ada 1 bulan ya, kurang lebih sekitar 1 bulan masih ada waktu. Dan ini sebelum masuk ke alasannya atau detailnya, ada Hotbit, ini Twitter resminya Hotbit. Nah, teman-teman bisa baca ya, ini dalam bahasa Inggris. Kita translate aja ke Indonesia. Nah, ini kurang lebih kayak gini ya secara harfiah. Jadi Hotbit kurang lebih udah 5 tahun dengan 5 juta pengguna, dan menurut gua 5 juta pengguna adalah pencapaian exchange yang cukup besar ya. 5 tahun 5 juta berarti 1 tahunnya kan 1 juta pengguna baru gitu. Nah, namun dengan sangat menyesal kami telah membuat keputusan untuk menghentikan semua operasi checks mulai 22 Mei. Kami dengan hormat meminta semua pengguna untuk menarik sisa aset mereka sebelum 21 Juni. Nah, jadi teman-teman yang punya akun di atau aset di Hotbit segera ditarik sebelum tanggal 21 Juni. Untuk pertanyaan apapun silakan, ini ada websitenya. Kalau ada mau bertanya. Kenapa ini silakan, di sini ada help desk-nya. Ada adminnya dari Hotbit langsung. Dan pastinya sekali lagi gue ingatkan adalah kalau kalian kalau kalian user dan pengguna Hotbit, teman-teman bisa tarik aset semua yang ada di Hotbit kalian belum tanggal 21 Juni. Itu masih kurang lebih masih 1 bulan dari sekarang ya. Nah, kita kupas sedikit alasannya. Di sini ada, kalau kita baca di website Hotbit-nya ada, tapi kita tersedia dalam bahasa Indonesia di Koinvestasi ini. 3 alasan tutup operasional. Gue akan highlight yang besar-besarnya aja. Pertama, Hotbit mengalami penurunan kondisi operasional setelah penyelidikan pada Agustus 2022. Jadi intinya yang pertama, kondisi mereka operasionalnya turun lah ya. Nah, di sini juga ada di highlight, usai mencurigai karyawan yang diduga terlibat dalam sebuah proyek ilegal. Jadi kalau teman-teman bisa pahami, yang pertama tuh kondisi operasionalnya udah menurut mereka ya ini udah nggak bagus, dan ada karyawannya juga yang terlibat dalam sebuah ilegal proyek. Nah, alasan kedua menurut mereka di sini dan sudah di translate ke bahasa Indonesia juga adalah, Hotbit mengakui stabilitas perusahaannya terganggu akibat keruntuhan FTX ya. Seperti yang teman-teman tahu, di beberapa bulan yang lalu kasus FTX juga salah satu exchange yang cukup besar juga
runtuh gitu dan mengakibatkan koinnya jatuh gitu ya, jatuh beberapa jauh walaupun masih ada gitu eksistensinya. Sekarang tuh FTX masih koinnya FTT masih sekitar $1 ya, tapi penurunannya tuh cukup signifikan ya, kurang lebih di atas 90% lah teman-teman. Kalau teman-teman punya asetnya ya pasti merasakan ya. Dan krisis perbankan yang menyebabkan nilai USDC anjlok. Nah, pastinya ya USDC-nya anjlok. Kemudian Hotbit mengalami arus keluar yang signifikan secara terus-menerus. Mungkin dalam hal ini pengeluaran dalam hal yaitu uang nggak stabil gitu, pengeluaran dengan pemasukan mungkin kurang lebih seperti itu. Dan yang faktor ketiga adalah Hotbit menyebutkan adanya peruntuhan tren industri kripto baru-baru ini. Tim Hotbit menyebutkan bahwa pertukaran terpusat CEX atau Centralized Exchange menjadi semakin rumit dan kompleks gitu. Jadi si Hotbit ini merasa industri kripto di sekarang tuh nurun gitu. Orang-orang nggak terlalu banyak antusiasme dan regulasi atau peraturan di dunia CEX kripto itu rumit dan kompleks dan pastinya mereka nggak bisa ngikutin terus gitu. Nah, di sini banyak lagi teman-teman bisa baca aja intinya kurang lebih sih 3 hal itu ya. Jadi yang pertama tadi kalau teman-teman pahami secara simpel adalah yang pertama operasional mereka menurun, kemudian yang kedua karena adanya FTX dan USDC yang menurun, runtuh gitu. Jadi Hotbit pun mengalami pengeluaran yang cukup besar yang kedua ya. Dan yang ketiga, teman-teman bisa baca sendiri di sini regulasi exchange di dunia tuh makin ribet dan makin kompleks dan mereka nggak bisa ngikutin itu. Dan tapi teman-teman sekali lagi tetap yang gua garis bawahi di video ini dan mudah-mudahan teman-teman bisa lihat video ini ya sampai full. Yang pasti intinya dari semua tadi runtuhnya Hotbit dan kegagalannya di tahun ini, yang pasti teman-teman yang punya akun Hotbit dan punya aset masih banyak di situ, teman-teman bisa baca di sini ya. Tolong ditarik sisa aset kalian sampai sebelum 21 Juni dan ini kemungkinan nanti market kripto pun akan sedikit bergejolak ya gue rasa dalam 1 bulan ini. Tapi sekali lagi intinya teman-teman yang punya akun Hotbit dan punya aset di Hotbit silakan dipindahkan kemanapun ya. Misalkan ke Binance, ke Bybit, apapun itu atau dompet-dompet bukan exchange lah, dompet wallet, Trust Wallet, MetaMask atau Ledger apapun itu, wallet offline atau online silakan. Salah satu exchange yang gua pakai adalah Binance ya. Binance dan Bitmart gitu. Sekali lagi ini juga menjadi pelajaran buat kita bahwa sebesar Hotbit aja yang udah 5 tahun lah ya kurang lebih 5 tahun 4 bulan bisa runtuh. Ini membuktikan bahwa baiknya memang kita tidak menaruh semua uang kita dalam satu keranjang gitu seperti pepatah ya. Jangan taruh semua apel kalian di dalam satu keranjang gitu contohnya. Jadi bagi-bagi. Teman-teman buat yang mau daftar Binance atau Bybit atau Bitmart silakan masing-masing. Apapun pilihannya, gue tidak menyarankan. Tapi kalau gue sendiri pakainya salah dua ya lah. Gue pakai Bitmart dan salah satunya Binance ya, yang salah satu terbesar. Nanti gue taruh di link di deskripsi mungkin beberapa exchange yang gue pakai ya. Dan silakan teman-teman memilih sendiri. Baiknya sih memang diversifikasi ya, ditaruh di beberapa exchange. Oke, sekali lagi yang punya aset di Hotbit silakan ditarik sebelum tanggal 21 Juni. Jadi sekarang tanggal 23, masih ada 1 bulan, 23 Mei ya sekarang. Masih ada kurang lebih 1 bulan. Teman-teman mudah-mudahan lihat video ini dan teman-teman yang punya akun di Hotbit silakan ditarik ke exchange atau dompet manapun. Oke, gitu aja video kali ini singkat. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti poinnya dan sekali lagi jangan lupa di subscribe channel Sisi Lain Pekerja biar channel ini makin berkembang lagi dan teman-teman gak ketinggalan informasi penting dari channel ini. Oke, see you on the next video guys. Dadah.